Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salam saudaraku. Pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk membaca, mengikuti petunjuk daripada beberapa hadis Rasulullah untuk dapat kita menjalankan kehidupan keseharian kita. Bagaimana untuk dapat kita berhubungan dengan sesama hamba, sesama manusia, dan bagaimana kita untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, yang pertama tentang iman beserta solidaritas terhadap sesama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minahuma al-imanu billahi wan naf'u lil muslimin. Dua perkara yang tidak ada satupun dapat melebihi keutamaan dari keduanya. Dua perkara yang tidak ada satupun dapat melebihi keutamaan dari keduanya, yaitu iman kepada Allah dan berbuat kebajikan kepada sesama kaum muslimin. Jadi disandingkan oleh Allah keutamaan, tidak ada yang melebihi keutamaan daripada itu, yaitu iman kepada Allah, hubungan kita dengan Allah, itu perkara hati kita. Kemudian berbuat kebajikan kepada kaum muslimin, itu yang berkaitan dengan hubungan dengan tubuh kita. 7 anggota tubuh kita. Mana 7 anggota tubuh kita itu? Penglihatan kita, pendengaran kita, perkataan kita, tangan dan kaki kita, perut kita, sama kemaluan kita. Saudara yang dirahmati Allah, begitulah yang dikatakan Allah bahwa pentingnya kita hubungan dengan sesama manusia, sesama makhluk Allah, dengan kita baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang artinya, barang siapa bangun pagi dengan maksud tidak untuk berbuat zalim kepada seseorang, maka perbuatan dosa yang telah dilakukannya akan diampuni oleh Allah. Dan barang siapa bangun pagi dengan maksud untuk menolong orang yang teraniaya dan memenuhi kebutuhan orang muslimin, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya haji yang mabrur. Subhanallah, saudara yang dirahmati Allah. Luar biasa, mudah untuk dilakukan, tapi mudah untuk dikatakan, tapi berat untuk diperbuat. Padahal ringan perbuatannya, saudara yang dirahmati Allah. Apa kata Rasulullah? Barang siapa bangun pagi dengan maksud tidak untuk berbuat zalim kepada seseorang, maka perbuatan dosa yang telah dilakukannya akan diampuni oleh Allah. Bangun tidur kita, niat kita tidak ada ingin membuat zalim kepada orang, diampuni Allah dosa kita. Coba bayangkan saudaraku yang dirahmati Allah. Sementara kita bangun tidur, baru berkelahi semalam sama seseorang, bangun tidur bagaimana kita berdendam untuk apa? Untuk berbuat zalim kepada orang itu. Kepada banyak orang, tidak mesti kepada siapa-siapa, bahkan di dalam rumah tangga kita sendiri. Bangun tidur kita ini tahu berpikir bagaimana memarahi orang rumah kita, anak kita, dan lain sebagainya. Menyakiti orang lain. Itu saudara yang mudah. Tapi kenapa sulit kita untuk melakukannya? Itu ini harus menjadi renungan bagi kita untuk saudaraku yang dirahmati Allah. Dan kata Rasulullah lagi, dan barang siapa bangun pagi dengan maksud untuk menolong orang yang teraniaya dan memenuhi kebutuhan orang muslimin, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya haji yang mabrur. Subhanallah, luar biasa saudaraku yang dirahmati Allah. Hanya bangun pagi kita, punya niat kita untuk memenuhi kebutuhan saudara kita, mendapatkan
pahala sebagaimana pahalanya orang haji yang mabrur, saudaraku yang dirahmati Allah. Sebegini ringan untuk kita lakukan, tapi kenapa sulit kita untuk melakukannya, saudaraku yang dirahmati Allah. Mari kita renungi kembali keadaan diri kita, agar kita dapat dari bangun tidur itu sampai tidur lagi di dalam rahmatnya Allah, tidak di dalam untuk berbuat aniaya kepada orang, tapi kita tetap di dalam rahmatnya Allah dan di dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati Allah, di lain hadis Rasulullah juga mengatakan, apa kata Rasulullah? Orang yang paling dicintai Allah adalah orang-orang yang paling berguna bagi sesama. Amalan soleh, orang soleh. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling berguna bagi sesama. Dan perbuatan yang paling utama adalah membuat hati seorang mukmin menjadi senang. Membuat saudaranya senang. Perbuatan yang paling utama itu. Perbuatan yang paling utama itu membuat saudara menjadi senang. Saudara yang dirahmati Allah. Dengan apa? Dengan menghilangkan rasa laparnya. Kalau dia lapar belum makan, berikan makan. Meringankan kesulitan akan melunasi hutangnya. Ada dia hutang mampu kita untuk melunasi, kita lunasi. Saudara yang dirahmati Allah. Dan dua perkara yang tidak ada satupun yang dapat melebihi kejahatannya, yaitu menyekutukan Allah dan menyengsarakan kaum muslimin. Coba periksa saudara yang dirahmati Allah. Bagaimana kita sekarang sibuk menyakiti saudara kita, kaum muslimin. Macam-macamlah perkataan, asal tak cocok sama kita, asal tak seirama dengan kita, asal tak sepaham sama kita, dengan mudah saja meluncur dari lisan kita, menyakiti hati saudara-saudara kita. Kata Allah, kata Rasulullah, dua perkara yang tidak ada satupun yang dapat melebihi kejahatannya. Itu luar biasa kejahatannya, saudara. Tidak ada yang melebihi kejahatan daripada itu yang dikatakan Rasulullah. Yang pertama menyekutukan Allah, dan yang kedua menyengsarakan kaum muslimin. Kembali tilik kepada diri kita. Berapa banyak sudah saudara kita yang kita sakiti, saudara yang dirahmati Allah. Berapa banyak saudara kita yang telah kita sakiti. Berapa banyak pula saudara kita yang telah kita bantu untuk meringankan daripada rasa laparnya. Coba periksa. Mana yang mudah, mana yang berat. Yang mudah kita itu menyakiti saudara kita, yang modal lisan. Modal lisan saja kita menyakiti hati saudara kita. Maka dikatakan mulutmu harimaumu, saudaraku yang dirahmati Allah. Ringan pada perkataan, berat pada timbangan. Dikatakan kejahatan tidak ada melebihi daripada itu. Wah, luar biasa. Disamakan oleh Allah dengan menyekutukan Allah. Ya Allah, ya Rasulullah, berlindung kita kepada Allah dari mensekutukan Allah dan daripada menyengsarakan saudara kita. Bermohon kita pada Allah agar tidak dijadikan oleh Allah kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyakiti hati saudara kita. Agar kita tidak dimasuki oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, juga coba Allah di dalam firman-Nya, bagaimana Allah mengatakan, aqimus sholata wa atuz zakat. Tegakkan, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Bukan saja hanya diperintah suruh dirikan sholat, tapi juga tunaikan zakat. Sholat hubungan kita dengan Allah, zakat hubungan kita dengan saudara kita. Sama tadi, kejahatan yang tiada utama lebih daripada itu, menyekutukan Allah, satu hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, menyengsarakan kaum muslimin, hubungan kita dengan saudara kita. Itu hadisnya, ini firmannya oleh Allah. Di lain juga
Allah berfirman, hendaklah engkau ashkurli wali walidaika, kata Allah. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan berterima kasihlah kepada ibu bapa. Disandingkan Allah dirinya dengan orang tua kita. Bersyukur kita kepada Allah. Kalau kemudian tapi kita tidak berterima kasih kepada orang tua kita, maka sesungguhnya kita tidaklah bersyukur kepada Allah. Saudara tidak dirahmati Allah. Jadi ini tidak bisa dipisahkan. Dua yang tidak dipisahkan, tak bisa dipisahkan. Apabila kita bersyukur kepada Allah, wajiblah diikuti dengan rasa berterima kasih kepada ibu bapa kita. Mengasihi, bersyukur kita kepada kedua ibu bapa kita. Ya Allah, ya Rasulullah. Kembali kita, bagaimana sudah? Kita yang merasa ibadah kita sudah luar biasa. Kita yang merasa sholat kita luar biasa. Kita yang sudah melakukan, yang merasa zakat kita, puasa kita, kebaikan kita yang luar biasa. Coba kita tilik kembali bagaimana kita dengan orang tua kita. Kita telah berluar biasa berhubungan dengan Allah. Bagaimana kita pula dengan orang tua kita? Sudah seimbangkah? Atau berat sebelahkah? Atau bertolak belakangkah? Kita kejar Allah sementara kita belakangkan, kita punggungkan orang tua kita. Sementara Allah menyandingkan dirinya dengan orang tua kita. Saudara yang dirahmati Allah, mari kita tilik kembali keadaan diri kita. Mari kita periksa kembali keadaan diri kita. Kita tilik kembali agar kita bisa selamat di dunia dan bisa selamat di akhirat. Sampai di situ pertemuan kita pada kesempatan ini. Di lain waktu kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.